Shalom adik-adik semua, selamat hari Minggu. Ketemu lagi nih di ibadah online sekolah Minggu. Hari ini kakak ditemani oleh dua orang. Yang pertama ada Kak Darwin, lalu yang kedua di sebelah kakak ada Kak Jojo. Nah adik-adik, udah siap untuk memuji Tuhan? Udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah siap, yuk siapkan dirinya. Mari lipat tangannya, tundukkan kepalanya, kita berdoa dulu yuk sebelum ibadah. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk penyertaan Tuhan selama seminggu kemarin. Hari ini kami bersyukur Tuhan boleh bertemu lagi meskipun secara online untuk beribadah ya Tuhan. Hari ini berikan kepada kami sukacita, damai sejahtera, supaya kami boleh sungguh-sungguh untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah kami boleh menyenangkan hati-Mu dan pujian kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, sertai kami dimanapun kami berada, biarlah hati kami selalu tertuju padamu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur, amin. Nah adik-adik, yuk kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan satu pujian, judulnya Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Katakan ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Boleh beri kemuliaan untuk Tuhan, beri tepuk tangan. Dimana adik-adik percayakan bahwa sobat kita ada nih bersama-sama dengan kita di setiap saat, di setiap waktu, namanya Tuhan Yesus. Jadi kita nggak boleh takut untuk sendirian. Nah adik-adik, mari kita siapkan diri kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita mau rasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita, di dalam kehidupan kita. Dengan menaikkan pujian ini, arti kehadiran-Mu. Jalanmu tak terselami oleh setiap
tiada terduga bagi kita. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Katakan, penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Katakan, penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari adik-adik, kita bersatu dalam doa sebelum kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Benar ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau hadir bersama dengan kami. Kami percaya Tuhan, rencana-Mu benar nyata dalam kehidupan kami, meski kami tidak bisa menduga apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Berkati kami ya Tuhan, anak-anak-Mu yang sebentar lagi akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berikan kepada kami telinga yang mendengar dengan sungguh-sungguh dan hati yang benar-benar merindukan Engkau, agar firman yang boleh kami terima boleh berbuah di hati kami dan menghasilkan buah yang baik. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Hai adik-adik, selamat pagi. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan dengan tema Yohanes Pembaptis yang rendah hati. Tapi sebelumnya kita simak video berikut ini ya. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria. Istrinya namanya Elisabet. Dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Namanya adalah Yohanes. Dan Zakaria, ayahnya, penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat. Katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka." adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, dan menyerukan,
Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Orang banyak bertanya kepadanya. Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, Barang siapa mempunyai 2 helai baju, dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis dan mereka bertanya kepadanya. Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya. Dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, Jangan merampas, dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang. Dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang. Nah, kita akan ulas tentang tayangan video tersebut ya adik-adik. Setelah adik-adik menyaksikan tayangan video tersebut, adik-adik dapat melihat bahwa Yohanes Pembaptis dihormati oleh bangsanya ya. Jika Yohanes sombong, ia bisa saja mengatakan bahwa dirinya itu Elia, atau nabi yang akan datang, atau Mesias seperti anggapan orang banyak. Ini ekspresi sombongnya ya. Pengikutnya akan semakin banyak dan namanya akan semakin terkenal. Bukankah banyak orang ingin terkenal dan disanjung-sanjung? Tapi tidak dengan Yohanes Pembaptis adik-adik. Ia mengerti siapa dirinya, ia adalah saksi Allah. Ia hanya menjadi hamba Allah dan mempersiapkan kedatangan Mesias. Bagaimana dengan adik-adik? Pernahkah adik-adik merasa diri hebat atau melupakan Tuhan? Kita adalah anak-anak Allah yang diberikan banyak kelebihan. Namun dengan segala kelebihan itu janganlah membuat kita menjadi sombong ya adik-adik, karena semuanya berasal dari Tuhan. Yohanes Pembaptis adalah orang yang berani bersaksi tentang Allah. Ia mengajak orang Israel untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus. Apakah adik-adik malu mengakui diri sebagai orang Kristen jika ditanyai oleh orang lain? Tentu tidak ya adik-adik. Kita perlu meneladani Yohanes yang berani bersaksi. Nah, kira-kira bagaimana nih cara adik-adik bersaksi? Silahkan jawab pertanyaan tersebut melalui evaluasi GCR ya. Kita juga akan menghafalkan ayat hafalan hari ini dari Yohanes 1 ayat 34 yang berbunyi, "Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Ia inilah anak Allah." Amin. Kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang sangat baik, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami pelajari sore hari ini. Kami percaya kami mau belajar untuk punya sikap rendah hati, supaya kami tidak menjadi merasa hebat, merasa sombong dan melupakan Tuhan. Karena kami tahu semuanya berasal daripada Tuhan dan Tuhanlah yang layak ditinggikan. Kiranya setiap firman yang disampaikan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekian untuk firman hari ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. See you. God bless.